Nongkrong di malam Jumat bersama teman dekat, duduk di depan teras, pantengin terlalu bias. Masyarakat, weh, kenalin, gue Bias by Haki. Ya, gue nggak tahu ya apa tujuan gue di sini. Tapi katanya sih disuruh bahas soal kehidupan. Apa itu kehidupan? Ya, segala yang hidup, termasuk kita. Sebenarnya bukan cuma kita doang yang hidup. Ada binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semua itu nyatu. Jadi apa ya? Sebuah ranah yang dinamakan alam. Kalau kata gue, itu mah yang ada di pikiran gue aja. Tapi manusia ini hidupnya menurut gue lebih apa ya? Lebih kompleks. Segala-galanya ya mungkin karena kita yang dikasih akal ya. Jadi kayak segala hal tuh bisa terjadi pada kita. Entah yang bisa kita kuasai atau kita kontrol maupun yang nggak bisa kita kontrol. Ya. Tapi orang-orang juga banyak juga sih yang ngeluh soal hidup, termasuk gua. Gitu. Apa ya sebenarnya di sini juga kayaknya sih kurang. Kalau misalkan nggak ada temen-temen ngobrol gitu nggak sih? Cuma ditemenin sama kopi, sama rokok. Cuma ya, gue di sini cuma pengen berkeluh kesah aja sih. Maksudnya bukan berkeluh kesah juga, tapi kayak mencurahkan apa yang gue pikirkan soal kehidupan. Ya seperti yang gue bilang bahwa manusia ini hidupnya kompleks ya. Jadi, Jadi apa yang dipikirkan oleh kita, dipikirkan oleh orang lain itu kadang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Ya namanya juga hidup, ya kan. Kalau nggak mau hidup ya mati. Tapi ya masa kita bunuh diri? Nggak boleh, dosa. Ya juga nyalain norma juga sih, menurut gua. Sekali lagi menurut gua, ya enggak. Apa ya? Gua nih sering banget gitu dengar keluhan-keluhan dari teman-teman gua, dari saudara-saudara gua tentang gimana sih Yas gitu. Hidup nih kita harus jalaninnya gitu. Gue bingung gitu. Ketika gue pengen ngasih apa nasihat atau semacam wejangan gitu buat teman-teman gue, tapi gue ngerasa kayaknya gue juga butuh wejangan gitu. Jadi menurut gue hidup nih bukan soal lu bercerita aja atau lu kesah lu aja, tapi juga tentang mengekspresikan apa yang lu pikirkan. Jadi enggak mengendap aja di dalam tubuh lu, di dalam pikiran lu. Dan menurut gue juga yang namanya hidup juga mesti bisa kita kontrol gitu. Walaupun ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Contoh kayak lu diputusin cewek lu, ya kan. Sementara lu masih sayang, ya itu memang nasib lu, ya kan. Tapi ya di sini gue mencoba menyiasati atau mencoba memikirkan kembali, rethinking gitu kan. Gimana sih kita uh, bisa memahami hidup, bisa mengartikan hidup ini gitu kan. Ya sebenarnya agak aneh sih kalau gue ngomong sendiri gitu kan. Ya mungkin di lain waktu kita bakal berbincang-bincang, bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita, teman-teman gue yang mungkin juga teman-teman lu. Jadi ya menurut gue nggak ada salahnya juga gitu. Lu pengen bercerita mau enggak gitu. Kayak sekarang gini deh, banyak sekarang kan mengglorifikasikan diri gitu kan sebagai introvert, extrovert, ambivert dan lain sebagainya lah yang gue nggak paham juga gitu. Bahkan gue pun nggak bisa mengidentifikasi diri gue sebagai introvert, extrovert, ambivert, tai lah menurut gue. Cuma ya menurut gue yang lu pengen ceritakan, yang teman-teman gue pengen ceritakan ke gue dengerin, dan yang nggak mau cerita juga keep it yourself gitu. Dan gue cuma bisa berpesan bahwa hati-hati aja dengan hidup lu gitu. Dan mungkin teman-teman yang seperti itu bisa aja nih dia kayak apa ya, mengekspresikan dengan cara yang beda, menceritakan dengan cara yang beda. Entah dia bercerita kepada diri sendiri
terus bercerita sama tembok, sama kaca, sama kertas gitu, lu bisa menuliskan keluh kesah lu, ya nggak sih? Kayak apa ya? Ya kayak nggak semuanya bisa kita percayakan ke orang lain gitu. Tapi ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih ya. Jadi nggak ada paksaan gitu buat lu bercerita. Tapi seenggaknya gue pengen setiap orang bisa memahami hidupnya masing-masing gitu. Jadi ya lu nggak banyak mengeluh lagi gitu. Karena yang pertama lu punya Tuhan gitu. Kalau lu masih percaya Tuhan, kalau enggak pakai semesta, biasanya kan gitu. Orang yang kagak percaya Tuhan, semesta apa-apa, santai aja. Ya kalau lu nggak percaya semesta ya gimana ya? Yang nggak bisa juga, ya, karena lu hidup di semesta, gitu kan. Jadi menurut gua hidup nih ya sesantai-santai hidup juga perlu kerja keras, perlu yang namanya pengorbanan gitu kan. Jadi lu nggak bisa santai-santai, gue tahu itu gitu bahwa hidup tuh nggak sesantai itu gitu. Apalagi kalau kata anak-anak Jaksel nih, quarter life crisis, gila. Itu kata-kata baru tuh, seperempat hidup ya. Biasanya umur mau ke 25 gitu, dia berani ngomong quarter life crisis, paling hidupnya belum sampai 100 tahun tuh, ya kan? Biasanya quarternya 10, juga 40 tahun, iya gak? Tapi ya itu kita serahkan lagi lah sama Tuhan, sama semesta gitu, yang mungkin bakal juga menuntun lu gitu kan. Ya namanya Tuhan gitu kan, bakal menuntun lu ke arah yang benar gitu kan. Ya walaupun kita juga butuh hubungan antar manusia ya kan, hablum minallah hablum minannas gitu. Jadi yang ada di pikiran gue saat ini adalah bahwa tiap-tiap kita nih ya harus benar-benar bisa memahami hidup. Yang lebih penting lagi menghargai gitu. Karena gue yakin semesta pun menghargai hidup lu gitu. Menghargai pertemuan-pertemuan lu dengan siapa, dengan temen lu, dengan pacar lu, dengan mantan lu yang mungkin udah nggak bersama lu lagi gitu anjay. Banyak teman-teman gue yang begitu tuh, yang dia ngeluh anjing gitu, mantan anjing ya. Kalau mantan manusia, gue bingung gitu kadang-kadang kan orang bisa begitu. Menurut gue ya lu boleh kecewa, tapi jangan sampai kecewa itu membuat hidup lu jadi membenci antara sama gitu. Karena menurut gue ya emang kayaknya cara kerjanya hidup tuh gini deh. Dunia tuh kerjanya seperti itu. Dunia pasti berputar, kata Charlie S12 gitu. Dan menurut gue banyak hal lagi sih yang masih bisa lu gali gitu, yang bisa gue gali gitu. Gue di sini gue ngomong nggak cuma buat lu semua, gue juga ngomong buat gue. Dan makanya gue tekanin lagi bahwa gue kayaknya butuh seseorang nih, salah satu orang, 2 orang yang mungkin bisa diajak cerita, bisa diajak berkeluh kesah bareng gitu kan, ngobrolin tentang cinta, tentang pendidikan, tentang karir, tentang keluarga, ya yang sesuai dengan pengalaman mereka gitu kan, sesuai apa yang telah mereka konstruksikan dari kecil hingga saat ini gitu. Dan hidup itu berproses ya nggak sih, kayak ya lu nggak bisa mencapai suatu hal yang lu inginkan secara instan gitu. Walaupun mungkin setiap orang privilege-nya beda-beda ya kan, ada yang lahir dari keluarga kaya, miskin, ada yang dari keluarga yang ancur-ancuran, udah kayak Coach Justin gue ancur-ancuran ngomong. Dan juga ada yang keluarga yang enak, yang hidupnya enak gitu, dan macam-macam. Dan gue percaya setiap orang punya struggle masing-masing, dan itu yang namanya hidup menurut gue. Jadi pada saat ini gue cuma bisa mencoba pertama memahami, terus berpikir kembali gitu, kayak rethinking and recognizing life anjay. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi pada kali ini gue sebenarnya pengen ngajak lu semua gitu buat mendengarkan cerita-cerita teman-teman gue di konten ini gitu kan, yang menurut gue ya pasti banyak sisi lain dari mereka yang bisa kita kulik, yang bisa kita cermati pengalamannya ya. Walaupun mungkin nggak semua bisa kita kulik, karena setiap orang punya cerita masing-masing, punya batasan masing-masing untuk bercerita, ya nggak sih, ya kan. Jadi ya menurut gue akan lebih baik ketika teman-teman gue ini atau gue sendiri mungkin yang juga bisa bercerita ke teman-teman gue tentang hidup gitu ya. Walaupun mungkin ini terdengar daki-daki ya, terdengar berlebihan, tapi ya
apa salahnya sih kita untuk saling bercengkrama, untuk mendapatkan insight-insight dari teman-teman kita, pengalaman-pengalaman teman-teman kita, dan juga apa yang mereka pikirkan tentang sistem dunia ini bekerja gitu. Bukan sistem politik loh ya, pusing kalau kita ngomong gitu. Cuma ya sesimpel hidup aja gitu, ya nggak sih? Dan menurut gue yang hal yang penting sekali lagi menurut gue adalah menghargai sesama sih. Kayak lu nggak bisa hidup kalau misalkan lu nggak saling menghargai gitu. Atau minimal lu menghargai orang lain dulu deh gitu. Terlepas kita dihargai atau enggaknya ya menurut gue itu belakangan. Walaupun itu juga kadang penting gitu, karena kita kadang pun juga butuh apresiasi gitu kan. Tapi sebelum itu kita harus mengapresiasi orang lain menurut gue. Karena ya manusia gitu kan, makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain gitu. Jadi ya sistemnya emang begitu kali ya, sistem hidup. Ya memang terlalu rumit lah gitu kalau kita ngomong hidup, ya kan. Belum lagi kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, ya nggak. Kita hidup besok, sampai 2 minggu lagi, setahun lagi, 40 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Yang kita bisa lakukan ya cuma jalani aja, just do it, ya kan, just do it. Bukan duit itu, tapi lebih ke ya udah lakuin aja gitu. Dan ya pada kali ini sih gue pengen ngajak lu semua untuk menikmati pembicaraan gue dan juga mungkin teman-teman gue gitu. Dan gue sebenarnya agak bingung menamai pembicaraan ini apa gitu ya. Tapi kayaknya apa ya? Terlalu bias oke kali. Terlalu bias gitu. Terlalu gua gitu. Enggak, jadi terlalu bias. Jadi kayak ya hidup ini kan bias gitu. Bias dengan segala ketidakjelasannya. Lu nggak tahu besok bisa makan apa gitu. Lu nggak tahu besok lu bakal ketemu siapa. Mungkin besok kita udah merencanakan bertemu dengan siapa, makan apa, atau bercengkrama dengan siapa, clash dengan siapa gitu kan. Tapi karena hidup itu bias, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, bahkan untuk 5 menit ke depan sekalipun. Jadi gue pengen ingin mencoba buat memberikan wadah ke teman-teman gue nanti untuk bercerita, dan siapa tahu lu nanti salah satunya yang bakal gue undang kemari gitu. Jadi ya nikmati aja tayangan dari Terlalu Bias di channel Rumah Temen yang mungkin bakal tayang secara rutin setiap malam Jumat. Jadi malam Jumat mungkin setelah lu ngaji, setelah lu ngapain gitu ya, tadarus apa-apa, lu bisa pantengin channel Rumah Temen buat mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh gua dan teman-teman gua. Dan lu juga boleh bercerita juga di kolom komentar kalau lu mau, kalau kagak jangan, ya kan. Jadi ya gua mengharapkan kebijakan lu semua untuk mendengarkan cerita-cerita dari kami yang gua rasa itu bakal ngebuat semacam insight baru yang bakal datang ke diri lu dan diri gue dan diri teman-teman gue. Ya gue pengen acara ini bisa bermanfaat sih, ya seenggaknya buat sebagian kecil orang lah yang nonton video ini. Capek juga ya, tapi yang asik ngapain ya? Kopi mau habis, gitar, nyanyi kali ya. Nah, hidup namanya juga hidup. Apa ya? Berlayar ke Depok di waktu pagi hari sambil menulis lirik untuk lagu pop. Bilangnya begini, maksudnya begitu, maknanya tak ada, mirip seperti pejabat. Salah lirik. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh
sayang doakan pasti seragam, karena tak dapat ku ungkapkan kata yang paling cinta. Ku pasrahkan saja di dalam dia. Aku tak ingin menerka gerimis di sepanjang lorong itu.